Baik, saya akan menjawab yang pertama tadi terkait rapid yang akan dilakukan lagi. Oke, rapid yang mau dilakukan lagi itu, inilah yang saya katakan ketika seorang advokat menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, ya kita lihat nanti apakah ucapan atau tindakan hukum yang dilakukan salah satu advokat ini berdasarkan hukum atau tidak. Itu kita serahkan di bidang etik nanti. Yang pertama, yang kedua juga bahwa rapid kedua ini apa boleh diperkenankan? Saya rasa sih tentu tunggu putusan dulu. Harusnya dilakukan perbaikan di tahap awal rapid, karena mungkin penasihat hukum masih tersangka ya, si Roy masih tersangka ya. Penasihat hukum tersangka itu tahu bahwa banyak sekali kelemahan di dalam gugatan rapidnya, sehingga mau mengulang rapid yang akan datang. Balik lagi ke rapid, abang kan tadi bilang akan menyerahati Mahkamah Agung kan bang, sedangkan rapid kedua Roy Suryo ini akan berlangsung tanggal 10 Juli besok, hari Jumat. Itu gimana bang? Ya, maksudnya akan melakukan rapid lagi? Sidang pertamanya, rapid kedua akan sidang tanggal 10 nanti. Oke, saya harap yang jawab nanti Pak Dokter. Sudah. Ya. Cek. Jadi berbicara terkait maksudnya sidang kedua atau melakukan upaya pra-peradilan. Rapid kedua akan sidang pertamanya lagi tanggal 10 besok, hari Jumat. Ini rapid pendaftaran yang pertama. Yang kedua. Oh, iya lagi. Jadi ini, yang baru. Jadi kalau kita berbicara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 berkait dengan asas nebis in idem itu kan, ya bisa mungkin teman-teman closing cek, ya. Terus ada batas terkait dengan masa penahanan, ya, masa kewenangan jaksa, masa kepolisian kan sekarang ada di jaksa selama 14 hari. Nah, pertanyaannya kita dalam proses pengajuan gugatan pra peradilan ini itu sudah tidak sesuai. Bahkan tadi saya sudah sampaikan sama Pak Suhadi waktu memori gugatan itu datang. Saya bertanya, ini memori pra peradilan atau gugatan perdata? Dicatat dulu nih, gugatan pra peradilan atau gugatan perdata. Kalau kita berbicara gugatan perdata, ya udah masuk, berarti berkaitan menuntut ganti rugi. Nah sekarang kalau berbicara pra peradilan, objeknya sudah berbeda, harus masuk kepolisian. Tadi udah jelaskan Bang Ade, masuk kejaksaan. Nah sekarang lopus deliktinya aja sudah keliru. Yang mana mau digugat? Jadi saya sampaikan ke Pak Swadi, kalau kita datang, kita kena celah. Kita nggak datang, kita dicela juga, datang aja nggak apa-apa. Karena memang udah seperti itu karakteristik ya. Jadi kita datang kena celah, kita nggak datang kena celah juga. Karena secara hukum konstruksi memori pra peradilan ini sebenarnya bukan memori pra peradilan, tapi lebih tepatnya gugatan perdata, minta ganti rugi. Makanya mungkin ke presiden, makanya mungkin ke mana aja, ke pemerintah. Karena kalau bicara terkait dengan konsep pra peradilan, ya. Itu kan berbicara penangkapan, berbicara penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, dan pemeriksaan surat. Pertanyaannya, ada nggak dalam konstruksi memori pra peradilan ini? Itu dulu biar teman-teman baca kan. Jadi jangan kita itu dibodoh-bodohi orang terus, dibodoh-bodohi orang-orang ini. Kita orang intelek. Kalau berbicara apa adanya, kita berbicara berdasarkan konstruksi hukum. Jangan asal-asal. Jadi saya sampaikan ke pimpinan kita, ini bukan memori pra peradilan, ketum. Ini keliru, ini gugatan perdata. Tapi kalau memang mau datang, ya boleh. Tapi kalau nanti kita nggak datang, nanti dibilang kita tidak kooperatif. Sebaiknya datang. Makanya karena pimpinan kita berdiskusi tim dengan Bang Ade dan para unsur-unsur pimpinan, datang aja lah. Bang Ade bilang ya udah, teman-teman aja dulu datang, nanti saya berikutnya. Ya udah, kebetulan senior kami yang datang, ketua umum kan Pak Suhadi, bagian dari edukasi hukum yang baik, kita sebagai warga negara yang baik, kita datang. Nah tapi kena celah juga. Nah, memang kita udah prediksi, datang salah, nggak datang salah juga. Udah, gitu aja sih mungkin dari saya. Jadi fix, ini bukan memori pra peradilan secara konstruksi hukum, ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Nah ini gugatan perdata. Nah kalau bicara gugatan perdata,
mungkin udah pas tapi minta ganti rugi. Nah masalahnya kalau pra peradilan jadi bingung. Ini pra peradilan atau gugatan perdata? Ya kita juga bingung. Kalau kita ditanya, Pak ini gugatan perdata? Iya, berdasarkan konstruksi memori. Tapi kalau dalam framing di media ini pra peradilan. Catat teman-teman, mereka aja secara tim hukum itu udah pecah, ya pecah. Kongsikan ada perbedaan argumentasi dan pendapat hukum seperti yang disampaikan Bang Ari tadi. Boleh berpendapat, tapi pakai konstruksi hukum juga dong. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Jangan asal-asal kita, ya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Bang Ari. Oke, cukup ya hari ini ya. Kita tutup ya. Itulah satu edukasi hukum di mana antara teori dan praktek hukum itu harus berjalan sinergi. Namun ketika berbicara politik hukum itu soal lain. Apakah itu kembali kepada kewenangan? Iya, karena kewenangan itu sangat membebaskan para penegak hukum. Artinya kewenangan itu tidak pernah dibatasi di dalam KUHP. Apa yang dilakukan itu adalah kewenangan berdasarkan hukum. Nah, saya menyambung tadi rekan-rekan semua bahwa pada saat putusan Prapit yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka kami bersepakat juga akan melakukan penyuratan secara terbuka dan penyuratan secara fisik kepada Mahkamah Agung. Yang mungkin konkretnya nanti setelah Prapit kita lihat seperti apa. Karena gini, kalau ada Prapit lagi yang akan dilaksanakan oleh tim Presuryo, otomatis harus segera dimasukkan ke dalam tahanan. Kenapa? Ketika Prapit dibacakan dan itu tidak menang atau kalah, kemudian ada niatan lagi untuk memprapit, itu harus segera dilakukan penahanan. Itu sudah wajib itu sudah harus dikembalikan ke dalam tahanan. Kenapa? Itu sudah praktek penyalahgunaan hukum namanya. Praktek penyalahgunaan hukum itu tidak boleh dilakukan. Bahwa kemudian tidak dibatasi oleh waktu prapit itu, iya. Tetapi itu kan praktek yang kami anggap bahwa itu sudah unprocedural. Artinya, kenapa? Karena ini akan menjadi presiden buruk nantinya pada penegakan hukum kita. Maka dengan itu kami akan melakukan surat terbuka nanti yang kami sudah susun, tetapi hari ini belum kami bacakan. Mungkin setelah nanti pra peradilannya diputuskan, maka kami akan mengajukan permohonan perhatian hukum dan tinjauan kembali status penahanan terdakwa Roy Suryo sebagai residivis. Ya, jadi itu yang mungkin akan kami mohonkan kepada Mahkamah Agung nanti setelah adanya putusan Prapit, karena kami sangat menghormati setiap proses hukum yang ditegakkan di negara kesatuan Republik Indonesia.